Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? I hope you'll be fine. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, baik. Untuk pertemuan bahasa Inggris di pertemuan pertama pada semester 2 ini, kalian akan lanjut untuk mempelajari pembelajaran bahasa Inggris pada lesson 9 on lesson 9. The title is dengan judul It is a Healthy School. Sekolah yang sehat atau sekolah sehat ya. You will learn about, kalian akan mempelajari tentang school conditions, yaitu kondisi sekolah, and then activities at school, dan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Sebelum lanjut ke pembahasan berikut, mohon kalian menyimak percakapan di bawah ini. Mohon disimak ya. Look at the picture and read the dialogue. Lihat gambar dan kalian bisa membaca dialog tersebut secara mandiri ya. Look, my friends are practicing patigaman in the schoolyard. Lihat, teman-temanku sedang berlatih patigaman di lapangan sekolah. Patigaman juga dikenal dengan sebutan pencaksilat. Wow, amazing. Wah, sungguh sangat menarik. Your school has a large yard. Sekolah kamu memiliki lapangan yang luas. They can practice patigaman very well. Mereka dapat berlatih patigaman atau pencaksilat secara baik, ya. Yes, that's right. Ya, betul. Nah, untuk percakapannya, semoga kalian bisa paham. And next, kita lanjut pada recording dan mohon disimak baik-baik untuk recordingnya yang menjelaskan untuk nama-nama tempat yang biasa ada di lingkungan sekolah. Mohon disimak ya. Lesson 9. B. Listen to the recording and repeat out loud. Schoolyard, classroom, library, computer laboratory, auditorium, canteen, behind, in front of, between, next to. Berikut nama-nama tempat akan Miss coba bantu artikan dalam bahasa Indonesia. Schoolyard, lapangan sekolah. Classroom, ruang kelas. Library, perpustakaan. Computer laboratory, laboratorium komputer. Auditorium, ruang aula. Canteen, kantin. Behind, di belakang. In front of, di depan. Between, di antara. Next to, di sebelah. Baik, berikutnya mohon disimak untuk benda-benda yang biasa terdapat di dalam ruang kelas ya. Look at the picture, read the words and repeat out loud. Lihat gambar, kemudian baca kata-kata tersebut dan kalian bisa meniripkannya secara nyaring, secara mandiri juga di rumah ya. Blackboard, papan tulis. Flower vase, vas bunga. Teacher's desk, meja guru. Tables, meja-meja. Pencil, pensil. Schedule planner, jadwal. Eraser, penghapus. Ruler, penggaris. Chairs, kursi-kursi. Berikut adalah contoh denah ruangan atau denah yang biasa digunakan untuk melihat titik-titik posisi di setiap ruangan secara umum ya. Nah, di sini kalian bisa melihat ada tulisan schoolyard, front yard, backyard, kantin, auditorium dan lain-lain. Nah, schoolyard sendiri itu artinya lapangan sekolah. Front yard artinya halaman depan. Berarti halaman depan sekolah ya. Kemudian backyard, halaman belakang sekolah. Kantin adalah ruang kantin. Auditorium, ruang aula. Science laboratory, laboratorium science, atau bisa juga kita kenal dengan lab IPA ya. Biasanya disebut dengan seperti itu. Library, perpustakaan. Computer laboratory, ruang lab komputer. Toilet, ya, kamar mandi ya, biasa kita untuk
izin untuk buang air kecil atau buang air besar. Kemudian ada angka dan huruf for 1A, 1B, 2A. Sampai di kelas 6B. Itu adalah denah-denah untuk ruang kelas. Kalian lihat, misalkan untuk coba di nomor 1 ya, ada pertanyaan misalkan, what room is between 2A classroom and the auditorium? Ruang apa yang berada di antara ruang kelas 2 dan ruang aula? Kita lihat di situ ada ruang apa ya, di antara ruang kelas 2 dan ruang aula itu diapit ada ruang apa, atau enggak ada kelas berapa? Kalau kalian bisa jawab, silakan jawab. Nanti dijawab pada soal yang akan disajikan melalui link Google Form. Untuk menjawab seperti itu ya nak ya. Jika ada kesulitan untuk menanyakan, Miss ini apa maksudnya, silakan bertanya saja ya. Nanti Miss insya Allah akan balas untuk setiap pertanyaan dari kalian. Oke, sebenarnya yang perlu kalian perhatikan adalah penggunaan kata depannya. Tadi kita kan sudah mendengarkan rekaman yang menjelaskan kata behind, in front of, between, dan next to. Behind sendiri artinya di belakang, in front of artinya di depan, between artinya di antara, dan next to artinya di sebelah. Kalian lihat, di situ penggunaannya menggunakan kata apa, kata depan apa, kata preposisi yang mana ya. Jika menggunakan kata between berarti dia menanyakan berada di antara. Di antara ruangan, misalkan di antara ruangan kelas 2A dan kelas 1A itu ruangan apa. Itu ada ruangan kelas 1B kan. Jadi nanti ketika ada pertanyaan, what room is between 2B classroom and 1B classroom? Jika kita melihat denah, di sana ada kelas 2A classroom. Jadi maksud pertanyaan ini adalah ruang apa yang berada di antara ruang kelas 2B dan ruang kelas 1B. Di denah tersebut kita melihat ada kelas 2A. Jadi kalian bisa menjawab dengan 2A classroom. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan pada pelajaran bahasa Inggris hari ini. Dan jangan lupa untuk berikutnya kerjakan tugas seperti biasa melalui link Google Form. Jangan lupa disalin terlebih dahulu, baru kemudian dikirim. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.